Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Bukhus, pembahasan pertama tadi tentang tercabutnya kekuatan untuk menentukan kebenaran dan masalah jabar. Wasan yang kedua adalah al-khatmu 'alal qulub. Tertutupnya atau ditutupnya pintu hati. Fil ayatil madhkurati wa ayatun ukhra عبر القرآن عن عملية سلب حس التشخيص والإدراك الواقعي للأفراد بالفعل ختم وأحيانا بالفعل طبع ورانا. في اللغة ختم الإناء بمعنى سده بالطين أو غيره. Pada ayat-ayat yang telah disebutkan tadi itu di atas, juga ayat-ayat yang lain pada surat yang lain, Al-Quran telah mengungkapkan tentang tercabutnya atau dicabutnya rasa atau kekuatan untuk menentukan kebaikan, untuk memilih jalan yang benar, dan juga adanya pengetahuan yang waqi'i, yang sebenarnya bagi seseorang, itu diungkapkan dengan fi'il khatama, dengan kata khatama, fi'il madhi. Dan kadang-kadang juga disebutkan, diungkapkan dengan ungkapan taba'a. Ya, khatama dan taba'a secara makna hampir sama. Dan terkait dengan kata rona, ya, taba'a mencap atau mencetak, rona karatan. Fil lughati, di dalam masalah lughah, khatama berarti al-ina'u bima'na saddahu bitin aw ghairihi. Khatama dalam bahasa berarti adalah tempat di mana tempat itu ditutup, ya, atau dibendung dengan tanah atau dengan yang lainnya. Wa asluha min wadil khatmi 'alal kutubi wal abwabi kay la tuftah. Dan secara asal dari makna khatama adalah meletakkan penutup atas kitab atau atas pintu-pintu sehingga tidak bisa dibuka lagi. Wal khatmu al-yawma musta'malun fil istithaqi minasyai'i wal man'i minhu ka khatmi sanadadil imlaki wa rasail syirriyati al-hamah. Dan masalah khatam di sini, kata al-khatam, khatama, sekarang ini digunakan dalam hal yang berkaitan dengan masalah perjanjian. Seperti misalnya mereka menggunakan untuk menutup atau menstempel, ya, sanad-sanad atau dokumen-dokumen perjanjian di dalam muamalah, di dalam perjanjian misalnya jual beli, perdagangan, ekonomi, dalam menutup surat-surat mereka itu digunakan dengan ungkapan khatama, yaitu menstempel, yaitu menandatangani dan seterusnya. Dan wa taba'a bima'na khatami Allah. Sedangkan taba'a yang kedua juga makna adalah khatama, yaitu sama. Amma rana famin ar-rayn. Sedangkan kata ar-rana itu dari kata ar-rayn. Wa huwa sada'un ya'lu syai'a al-jali, yaitu kotoran atau karatan yang berada di atas sesuatu yang jelas. Wasta'mal al-Qur'anu hadhil kalimata fi hadithihi an qulubil ghariqina fi awhadil fasadi warradilati. Dan Al-Quran menggunakan kata rana ini di dalam ungkapan tentang hati-hati orang-orang yang tenggelam dalam kerusakan dan perbuatan yang buruk. Seperti ungkapan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Bahkan tidak sekali-kali, bahkan hati mereka itu karatan, yaitu sudah tertutup dengan sebab apa yang mereka telah lakukan di alam dunia ini. Al-muhim annal insana yanbaghi an yakuna hadaran lada suduri dzambi minhu. Ala kulli hal, manusia itu yang penting adalah senantiasa berhati-hati ketika melaksanakan atau keluarnya maksiat dan dosa yang keluar dari dirinya. Fa yusari'u ila ghuslihi bima'i taubati wal 'amali shalihi. Ketika awal berdosa, awal maksiat, awal berbuat kemungkaran, maka hendaklah dia dengan segera, secepatnya membasuhnya dan mencucinya dengan air taubat dan dengan air amal perbuatan yang soleh. Kaila yatahawwala ila sifatin thabitatin makhtumin 'alaiha fil qalbi.
tujuannya agar tidak berubah menjadi sifat yang tetap, yang kekal, yang distempel atas hati mereka. Itu masalah al-khatmu alal qulub, ditutupnya, distempelnya pintu hati bagi orang yang kafir. Wasalisatu yang ketiga, al-maqsudu minal qalbi fil Qur'ani. Maksud daripada al-qalb, hati dalam Al-Qur'an Al-Karim. Limadza nusiba idrakul haqa'iqi fil Qur'ani ila al-qalbi bainama al-qalbu laysa bimarkazin lil idraqi bal madkhatun lidaf'id dami ila al-badani. Kenapa masalah mengungkap atau mencapai, memahami kebenaran dan hakikat itu di dalam Al-Quran itu diungkapkan dengan kata al-qalb atau dinisbatkan kepada al-qalb, kepada hati. Sementara al-qalb itu hati bukan merupakan pusat pengetahuan, tapi hati adalah dia merupakan pusat untuk memompa darah ke seluruh badan atau jantung ini ya. Andal qalba fil Qur'an lahu ma'anin muta'addidatin minha. Ketahuilah bahwa hati itu al-qalb, qalbun atau al-qalbu. Di dalam Al-Quran itu memiliki beberapa makna dan arti yang berbeda-beda. Al-awwal yang pertama, bima'nal aqli wal idraki. Makna al-qalb yang pertama adalah akal atau idrak, yaitu pemahaman. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. Di surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika, sesungguhnya hal itu, la dzikra, merupakan peringatan, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki qalb, itu memiliki akal di sini. Peringatan bagi orang yang memiliki akal, al-qalb. Wasan yang kedua, bimana ar-ruh wan nafsi, kaqali subhanahu wa ta'ala, makna al-qalb yang kedua adalah ar-ruh, yaitu ruh, wan nafs dan jiwa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa izzaghatil absaru wa balaghatil qulubu al-hanajira. Dan ketika mata itu terbelalak dan ruh setelah sampai ke hati mereka. Ya, al-qulub di sini bimana ruh dan hati telah sampai al-hanajira, ke tenggorokan mereka saat sakaratul maut. Itu makna kedua. Al-qalb adalah ar-ruh wan nafs. Wasalisatu yang ketiga adalah bimakna markazil awatifi kaqali. Makna al-qalb yang ketiga adalah pusat perasaan. Seperti firman Allah, sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Dan kami akan lontarkan, kata Allah, dalam hati mereka, dalam hati orang-orang yang kafir itu, ar-ru'ba, rasa takut. Ini di surat Al-Anfal ayat 12. Ya. Limazidin min at-tawdhihi naqul, untuk menambah penjelasan kami katakan, fi wujudil insani markazani qawiyani huma. Di dalam diri manusia itu ada dua pusat yang sangat kuat, yaitu markazul idraki wa yatakawwanu min ad-dimaghi wa jihazil asabi, yaitu pusat pemahaman, pusat pencapaian, dan itu tersusun dari otak dan alat-alat urat syaraf. Al-ba, markazul awati, pusat perasaan. Wa huwa ibaratun an hadzal qalbi as-sannabari al-waqi fil janib al-aysari min as-sadri. Yang kedua adalah pusat perasaan, yaitu yang diungkapkan dengan al-qalb al-unsuri, hati, ya, hati materi, yang terletak di bagian kiri daripada dada. Wal masailul atifiyatu ta'athuru awala ma ta'athuru ala hadzal markaz. Dan masalah yang berkaitan dengan masalah perasaan, masalah sensitif, itu pertama kali mempengaruhi kepada pusat ini. Ya. Hinama nuwajihu musibatan fa innana nahussu bi saqliha ala hadzal qalbil sanabari. Ketika kita mengalami satu musibah, satu bencana yang berat, maka kita akan merasakan dengan berat di dalam hati sanubari, hati sanubari yang sebelah kiri ini.
Wa hinama yaghmuruna al-farahu fa innana nahussu bis-sururi wal insyirahi fi hadzal markazi. Juga ketika kita merasa gembira yang luar biasa, merasa bahagia, kita juga akan merasakan bahagia itu, merasakan kelapangan di dalam pusat ini. Itu pusat hati di sebelah bagian kiri kita. Ya. Ini terkait masalah makna al-qalb. Jadi makna al-qalb di Al-Quran bukan satu makna saja. Bisa bermakna akal, bisa bermakna ruh, bisa bermakna pusat pompa darah, yaitu jantung. Ini luasnya bahasa Arab. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang, melengkapi pembahasan ini insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini dapat bermanfaat bagi kita, sehingga kita tidak termasuk orang yang kafirin. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali saja mohon maaf dan mohon dikoreksi, diperbaiki, serta mohon doanya selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.